Swallowed Star Chapter 1141-1143 Bab 1141 Dewa Pova. Buah merasakan sakit tak berujung merembes ke seluruh tubuhnya. Itu berasal dari peningkatan gen hidupnya. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba, bahkan pegunungan di kejauhan menjadi jelas. Aku. Buah merasa pendengaran dan penglihatannya ribuan kali lebih baik. Sangat kuat, mengesankan. Bekas luka di wajah Buah sudah hilang, dan wajahnya menjadi jelas. Dia mengulurkan lengannya yang tebal dan mengayunkannya. Baju besi di tubuhnya retak. Buah merasa baju besi di tubuhnya rapuh seperti kertas. Itu bisa dihancurkan jika dia hanya mengencangkan ototnya, yang membuatnya bingung. Aku. Buah segera mulai mencari dirinya sendiri, dan dia sangat terkejut. Apakah ini nyata? Buah melayang di langit, dan kekuatan asli di tubuhnya membuatnya menggeram. Dia melonjak seperti jejak cahaya, lalu terbang dalam kurva berbentuk es. Dia terjun dan berhenti ketika hanya 1 inci dari tanah. Hahaha, ini nyata. Aku menjadi orang suci, dan sekarang aku adalah orang suci tertinggi. Hanya selangkah lagi dari legenda. Hahaha, dewa tertinggi Yuan Ao, dewa Pova yang agung. Buah sangat gembira. Ada miliaran-miliaran bentuk kehidupan di Juean Land, dan itu jauh dari level 1 ke level 9. Buah, sebagai contoh, telah menjadi murid kesatria, dan yang dia lakukan hanyalah menangani masalah kecil untuk kesatria tingkat 2. Dia bisa tumbuh hanya setelah diinstruksikan. Setelah menjadi seorang kesatria, dia harus melalui perang satu demi satu, perang di antara para pemimpin gerombolan dan bahkan perang di antara kerajaan. Dia pernah ke tentara dan kambudak, dan dia telah selamat dari semuanya. Dia berhasil melewati level 3 dan level 4 dan masuk ke Mighty Flame Family, menjadi salah satu kesatrianya. Keluarga Api Perkasa adalah keluarga yang menguasai wilayah yang luas, dan ada orang suci dalam keluarga. Sangat sulit untuk maju dari level 3 ke level 4, dan ini adalah kasus dari level 6 ke level 7, juga. Adapun menjadi orang suci dari level 9, itu bahkan lebih sulit. Begitu seseorang menjadi orang suci, dia akan mampu melakukan perjalanan di angkasa dan darat dan menjadi makhluk agung di negeri Juean. Ketika seseorang menjadi legenda, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Akan mudah bagi mereka untuk mendirikan kerajaan pemimpin gerombolan. Dan begitu seseorang menjadi setengah dewa, dia akan dapat membangun sebuah kerajaan. Mereka yang berada di bawah level 3 tidak penting sama sekali. Butuh waktu puluhan tahun Buah untuk menjadi kesatria tingkat 5. Sein, saya sekarang menjadi orang suci tertinggi. Dan saya selangkah lagi untuk menjadi legenda. Buah sangat senang. Kudengar hanya diberkati oleh dewa yang bisa membuat kekuatan seseorang melonjak seperti ini. Kalau tidak, mungkin butuh ribuan tahun bagiku untuk menjadi santo tertinggi. Makhluk agung itu pasti dewa. Bukankah itu Pova God? Tubuh Buah gemetar. Ada ratusan dewa di negeri Juean, dan masing-masing dari mereka menguasai wilayah dengan triliunan mil persegi. Dewa yang lain, Buah sangat ketakutan. Perang yang saleh adalah norma di Juean Land. Aku tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan istri dan anak-anakku. Akan menjadi bencana jika aku melakukannya. Buah mengatupkan giginya dan menyeringai. Dia melihat ke arah Mighty Flame Castle. Mighty Flame Castle, pemimpinnya baru menjadi orang suci sekitar 100 tahun yang lalu. Dan itu adalah jalan yang panjang baginya untuk menjadi orang suci tertinggi. Hari-hariku yang menyenangkan telah tiba. Aku akan memerintah sebuah negeri, membangun sebuah kastil, dan memiliki puluhan ribu wanita tinggal di istanaku. Buah mengguncang tubuhnya, dan baju besi itu berubah menjadi abu. Dia mengumpulkan kekuatan aslinya dan membuat baju besi baru, lalu terbang menuju kastil api perkasa itu. Luo Feng berdiri di langit dan memandangi pegunungan di kejauhan. Furious Flame Mountain, targetnya ada di sana. Luo Feng melihat ke kejauhan. Dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur muncul. Apakah itu hidup atau berharga? Luo Feng sudah benar-benar melupakan Buah yang baru saja dia selamatkan. Dia hanya perlu mengenal dunia. Itulah sebabnya dia memilih Buah. Dan dia telah menggantinya dengan meningkatkan tingkat gen hidupnya. Menurut ingatan Buah, gunung di depan Luo Feng disebut Gunung Api Marah. Dan legenda tinggal di sana. Sebuah legenda. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum.
Meskipun Jue Anlen berada di wilayah rahasia alam semesta, Master Yuan Ao menempatkan terlalu banyak bentuk kehidupan di tanah, yang menyebabkan kelebihan populasi. Mereka hanya bisa mendapatkan sebagian kecil dari energi alam semesta. Selain itu, Master Yuan Ao hanya merebut bentuk kehidupan dari ras lemah yang memiliki potensi terbatas. Jadi sebagian besar individu di tanah Juean tidak lebih kuat dari penduduk bumi dewasa. Level 1 hingga level 3 berada di bawah level wisatawan bintang. Level 4 hingga level 6 adalah level wisatawan bintang. Dan level 7 hingga level 9 adalah level bintang. Orang suci berada di tingkat alam semesta. Legenda berada di level tuan domain. Setengah dewa adalah penguasa sektor. Adapun dewa, mereka abadi. Lebih dari satu legenda tinggal di gunung api marah ini, pikir Luo Feng saat dia bisa merasakan riak kekuatan. Saya tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Luo Feng menjadi serius. Gunung api marah memiliki panjang lebih dari 600.000 mil. Dan ada binatang iblis yang kuat yang tinggal di dalamnya. Jadi tidak ada warga sipil yang tinggal di sekitar gunung. Jauh di dalam Angry Flame Mountain, di sebuah kastil hitam yang dikelilingi oleh pegunungan, magma mendidih mengalir di bawah kastil. Dan ada makhluk aneh yang tinggal di magma. Ada ksatria lapis baja emas di sekitar kastil. Dan semuanya berada di tingkat 9. Kastil itu dikelilingi magma. Jembatan logam hitam menghubungkan pintu dan bagian luar. Seorang tetua berjubah putih mendekat dari kejauhan. Dan setiap langkah membawanya sejauh 300 kaki. Ada cahaya putih bersinar di sekelilingnya. Dan Luo Feng tahu bahwa dia adalah seorang legenda. Segera, legenda itu berjalan ke jembatan. Buka pintunya, teriak orang yang lebih tua. Ya, pintu terbuka perlahan. Dan seorang ksatria api berdiri di depan pintu. Ksatria itu juga seorang legenda. "Mengapa kamu di sini?" tanya ksatria api. "Apa kau tidak tahu kau tidak bisa datang ke sini kecuali ada sesuatu yang mendesak?" "Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Dewa Pofah yang agung," kata sesepuh berjubah putih itu saat dia berjalan di dalam kastil hitam. Di dalam istana kastil, seorang pejuang berkilauan abadi duduk di singgasana. Dewa Pofah memandang para hamba dan mendengarkan laporan hambanya kepadanya. Dia merasa lebih unggul. Bagaimanapun, dia memanipulasi perang dan pembantaian di wilayahnya, membuat kekaisaran semakin bermusuhan satu sama lain. Dia hanya akan menunjukkan dirinya ketika semuanya berada di luar kendalinya. "Kamu melakukannya dengan baik," kata Pofahgat. Tetua berjubah putih mulai menangis karena pujian Dewa Agung. Tetua berjubah putih sedang menunggu instruksi untuk langkah selanjutnya. Namun, dia melihat cahaya keemasan yang kabur. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di mana Pofahgat, Dewa Pofah, yang sebelumnya naik tahta dan memancarkan cahaya keemasan, telah lenyap. Para pelayan dan 3,5 dewa semuanya linglung. Kemudian setengah dewa berkata, "Tuhan Pofah sedang beristirahat sekarang. Saya butuh instruksi untuk langkah selanjutnya." Tetua berjubah putih itu cemas. Tapi dia menjawab, "Tentu." Mereka yang ada di istana semuanya pergi, termasuk setengahnya dewa, karena mereka semua mengira bahwa Pofahgat telah meninggalkan sesuatu yang penting. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Pofahgat duduk di atas tahta sepanjang waktu, tetapi para penguasa sektor dan penguasa domain itu tidak dapat melihatnya lagi. "Siapa? Siapa kamu?" Dewa Pofah menatap pria di depannya, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya keemasan yang meredup menutupi area seluas 300 kaki persegi, dan kekuatan yang terkandung dalam cahaya keemasan itu membantu Dewa Pofah. Luo Feng memandang Dewa Pofah di depannya dan tidak bisa menahan tawa di dalam dirinya sendiri. "Saya sangat berhati-hati dan melakukan keterampilan mengikat paling kuat yang saya miliki, Golden Country. Saya tidak berharap target saya menjadi pejuang abadi yang lemah." Luo Feng telah melakukan Golden Country di langit di atas Angry Flame Mountain. Dan dia segera mempersempit jangkauan ketika dia menemukan bahwa targetnya terlalu lemah. Itulah mengapa setengah dewa itu melihat kilatan emas. "Ceritakan semua yang penting dalam hidupmu," kata Luo Feng. Tentu, kata Pofahgat. "Saya lahir di..." Luo Feng sepertinya mendengarkan. Tetapi sebenarnya, dia telah melakukan ilusi. Bagaimanapun, pikiran dan kemauannya berada di tingkat master alam semesta. Dan dia adalah pemimpin kekuatan spiritual meskipun dia tidak pandai ilusi. Dia adalah makhluk hebat yang mengikuti jalur ukiran. Dia telah menciptakan beberapa keterampilan ilusi, yang dengan mudah menjebak Dewa Pofah.
Luo Feng dengan mudah mencari ingatannya. Luo Feng tahu dari katak emas bahwa targetnya adalah Dewa Pofah di depannya. Namun, dia tidak percaya bahwa seorang pejuang yang tidak pernah mati bisa berbahaya bagi alam semesta asli atau bahwa Dewa Leluhur mengirimnya hanya untuk ini. Luo Feng merasa ada yang salah. Ia dapat merasakan bahwa Pofah God hanya sebagian dari keseluruhan. Bab 1142, Peleburan Obor. Seorang pejuang abadi yang telah hidup untuk selamanya memiliki kenangan yang luar biasa. Untungnya, otak Luo Feng bekerja sangat cepat, meskipun dia masih membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengkategorikan semua kenangan tentang Pofah God. Tetap saja, hasilnya sedikit membingungkan Luo Feng. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa atau layak untuk diragukan. Luo Feng sedikit terkejut. Saya menjadi jenderal setelah menjadi orang suci, kata Pofah God, berbicara seperti robot. Dia telah kehilangan semua cahaya di matanya. Luo Feng memandang Dewa Pofah, mengerutkan kening. Pofah God adalah pejuang abadi yang lahir di Kekaisaran Juean, dan dia memulainya dari bawah. Setelah menjadi setengah dewa, dia telah mendirikan sebuah kerajaan. Dia memimpin kekaisaran untuk bergabung dalam perang demi perang. Dan setelah kekaisaran jatuh, dia mulai bertualang sendirian di Juean Land. Akhirnya, dia menjadi petarung yang tak pernah mati. Jiwa Dewa Pofah kemudian dikendalikan oleh Dewa Master Peleburan Obor. Lalu ia bergabung dengan Dewa Master Peleburan Obor. Berdasarkan ingatan Dewa Pofah, ratusan pejuang abadi di tanah Juean dibagi menjadi 2 tim. Salah satunya berada di tim Torch Smelting, dan yang lainnya di tim Mohe. Ketika tim bertarung satu sama lain, mereka dipimpin oleh makhluk hebat tingkat atas dari kerajaan yang berbeda, dan mereka dipimpin oleh petarung yang abadi. Itu saja, tidak ada yang istimewa dalam ingatan Dewa Pofah. Luo Feng bingung karena ingatan Dewa Pofah normal. Sekarang setelah saya tahu ingatannya, Luo Feng memandang Dewa Pofah yang duduk di depannya. Mengikuti perintah Dewa Leluhur, setiap orang yang membuat mata kodok emas menjadi merah harus dibunuh. Cahaya keemasan yang meredup juga mengelilingi Dewa Pofah. Luo Feng menggerakkan pikirannya, dan kekuatan dari negara emas memusnahkan tubuh Dewa Pofah. Kekuatan Golden Country jauh lebih kuat daripada kendali Master Alam Semesta atas ruang dan waktu. Dan itu berada pada level yang sama dengan harta sejati tipe domain tingkat atas. Jika itu digunakan sepenuhnya, penguasa alam semesta tingkat atas akan dieksekusi. Ada gurun yang luas di tanah Juean yang luas, dan di ujung makanan penutup ada hutan besar di ujung rawa tak terbatas yang dibatasi oleh pegunungan yang dikelilingi gunung berapi. Sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah gunung berapi. Ini adalah istana dewa tertinggi di kamp Peleburan Obor. Di sanalah Dewa Master Peleburan Obor tinggal. Aura menyeramkan dari istana yang saleh dan binatang iblis tingkat Tuan Sektor sudah cukup untuk menghentikan makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Dewa Peleburan Obor sedang memegang tongkat dan berdiri di puncak istana yang saleh. Dia tampak bingung. Dewa Pofah meninggal. Berdasarkan informasi yang diberikan Dewa Pofah kepada saya, musuhnya adalah seseorang yang terlalu kuat untuk dilawannya, dan ia dapat mengeluarkan domain emas, yang cukup kuat untuk membuatnya takut. Mungkinkah itu dewa ahli lainnya? Dewa Peleburan Obor bertanya-tanya. Dia tidak menyangka itu adalah makhluk dari luar, karena wilayah rahasia Yuan Ao adalah milik Yuan Ao Master, yang memiliki status tinggi di alam semesta. Yuan Ao Master telah menjadi Master Alam Semesta di awal alam semesta, dan dia tidak mudah untuk bersaing. Tidak ada kekuatan yang mau main-main dengan Yuan Ao Master. Dewa Peleburan Obor merasa mustahil bagi Master Yuan Ao untuk membunuh yang satu itu. Kekuatan itu setidaknya harus berasal dari seorang Master Dewa. Berdasarkan uraiannya, dia terlihat seperti seseorang dari klan Kavulture, tetapi klan Kahering tidak memiliki Dewa Master. Apakah dia berbalik dari musuhku? Juga, domain emas itu sangat kuat. Apa itu dari tipe domain benar harta karun? Atau harta jenis domain? Hanya ada beberapa lusin ksatria alam semesta di bawah Yuan Ao Master, dan hanya 3 dari mereka yang dianugerahi harta karun sejati. Mengapa dia tidak langsung membunuh Pofah God? Dewa Master Peleburan Obor merasa kesal. Meskipun dia mengendalikan jiwa Dewa Pofah, Dewa Pofah telah berhenti mengirim pesan setelah kontak pertama dengan makhluk misterius tersebut, dan ia tidak dapat menghubungi Pofah God. Adapun transportasi negara dewa, Dewa Master Peleburan Obor bahkan tidak memikirkan hal itu, karena dia tidak ingin melawan Dewa Master. Aku akan menunggu dan melihat.
Ada lebih dari 100 pejuang abadi di bawahku, dan aku tidak akan membalas dendam kali ini. Jika kamu melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena memulai perang antara Dewa Tuan. Mata merah dari dewa-dewa peleburan obor bersinar dengan tajam. Luo Feng melayang di atas Angry Flame Mountain. Tubuh binatang bertanduk emas dan Mosa sedang memeriksa benda-benda di cincin dunia Dewa Pofah. Tetapi tidak satu pun dari benda itu yang membuat mata katak menjadi merah. Luo Feng melambaikan tangannya, dan tanda emas muncul di tangannya. Dewa leluhur, Luo Feng menggunakannya dengan familiar, karena persis seperti tanda yang diberikan oleh tamu gunung duduk guru. Dewa leluhur memberi tanggapan dengan cepat. Ada apa, Luo Feng? Aku menemukan target yang merupakan petarung abadi biasa. Dialah yang membuat matanya memerah. Aku telah memeriksa ingatannya, dan petarung abadi itu selalu tinggal di Juean Land. Tidak ada yang istimewa darinya. Luo Feng melaporkan. Apakah saya menyelesaikan tugas? Hahaha, ini hanya beberapa saat. Luo Feng, kau hanya membunuh pejuang abadi biasa yang sama sekali tidak berbahaya bagi alam semesta asli. Terus membunuh semua orang yang mengubah mata merah. Lalu ketika harus saya berhenti? Tanya Luo Feng, karena dia tidak ingin terus membunuh. Aku akan memberitahumu saat itu selesai. Dan asal-muasal alam semesta akan memberitahuku juga. Ayo, Luo Feng, menurut instruksi yang diberikan oleh asal alam semesta, bahwa Pofah God hanyalah prajurit berjalan kaki. Terus mencari. Komunikasi terputus. Luo Feng menyingkirkan token emas itu dan menggelengkan kepalanya. Katak emas hanya dapat memeriksa area seluas 100 juta kilometer persegi. Juean Land sangat luas, dan saya hanya mencarinya sebagian kecil setelah setengah tahun. Jika saya terus melakukan itu, saya mungkin akan memperingatkan seseorang. Untungnya, tak seorang pun di Juean Land yang bisa melarikan diri dari saya, kecuali ada beberapa makhluk tertinggi yang tersembunyi. Sebaiknya saya mulai. Luo Feng menanamkan sayap siwunya dengan kekuatan dewa yang membara. Cahaya keemasan meredup menyelimuti di mana-mana di Juean Land magma, jurang, dan pulau-pulau tempat binatang iblis hidup atau lautan kematian. Mereka semua ditutupi oleh cahaya keemasan. Bahkan puncak Juean Land pun tertutupi. Ini adalah negara emas. Golden Country bisa menutupi area dengan diameter paling banyak 80 tahun cahaya. Dan Juean Land jelas jauh lebih kecil. Jadi sangat mudah untuk mencakup seluruh daratan. Bahkan Tuan Alam Semesta tingkat atas dapat dibunuh di negara emasku. Dan bahkan Tuan Alam Semesta akan diperlambat secara signifikan di sini. Luo Feng segera menghentikan riak luar angkasa sehingga tidak ada makhluk hebat yang bisa berteleportasi sendiri. Sangat mudah untuk memanipulasi waktu dan ruang di Golden Country. Jadi segel ruang itu mudah. Luo Feng berdiri di atas Angry Flame Mountain dan merasakan di mana-mana di Juean Land dengan hati-hati. Hah, mengapa ada jejak emas di langit? Lihat, ini seperti lautan ditutupi dengan benang emas. Semua orang di Juean Land sangat senang. Untungnya, cahaya keemasan tidak mencolok. Itu menutupi area yang sangat luas. Jadi seseorang hanya bisa membedakan cahaya keemasan dengan melihat dengan cermat. Apa itu? Apakah itu dewa utama? Semua pejuang abadi di Juean Land terkejut. Yang lebih lemah tidak bisa merasakannya. Tapi pejuang yang tak pernah mati bisa tahu bahwa ada kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam cahaya redup. Seolah-olah mereka semua akan musnah jika dibiarkan sedikit. Sedikit yang mereka tahu. Dua dewa utama, Dewa Guru Peleburan Obor dan Tuan Mohe, juga ketakutan. Dewa Peleburan Obor memegang tongkat, dan cahaya keemasan mengikatnya seperti tali. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya dipenuhi teror. Bagaimana bisa begitu kuat? Dia berkata, aku bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan ruang di sekitarku tertutup rapat. Ah, sialan. Ekor kalajengking Mohe Master God menebas. Tetapi cahaya keemasan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bertarung. Kepala segitiganya mengaung. Yuan Ao Dewa Tertinggi, apakah Anda menghukum saya? Luo Feng mengangguk. Bagus. Tidak ada makhluk tersembunyi. Makhluk yang paling kuat adalah dua ksatria alam semesta. Dewa Guru Peleburan Obor dan Dewa Guru Mohe. Luo Feng membebaskan daerah lain dan hanya menyimpan segel luar angkasa di sekitar Dewa Guru Peleburan Obor dan Dewa Tuan Mohe. Luo Feng berteleportasi 2 kali dan muncul 10 juta kilometer jauhnya dari Master God Torch Smelting dan Mohe Master God, memeriksa area tersebut menggunakan katak emas. Mohe Master God tidak membuat matanya merah,
Tapi Dewa Master Peleburan Obor ini adalah asalnya. Luo Feng berdiri di atas gunung berapi sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari Dewa Master Peleburan Obor, dan mata katak emas berubah merah bahkan dari kejauhan. Bab 1143. Berdiri di udara di atas mulut gunung berapi, Luo Feng tiba-tiba menghilang. Kemudian, satu demi satu, domain yang terhubung ke benua kegelapan mulai muncul. Tetapi Luo Feng akan selalu muncul dalam jarak 1 juta mil dari tempat di mana roh abadi dapat ditemukan. Bukan merah, bukan merah, merah, bukan merah. Setelah berteleportasi beberapa ratus kali, dalam waktu yang sangat singkat, dia selesai mengamati beberapa ratus roh yang tak mati. Dari roh-roh abadi ini, ada total 12 yang dapat menyebabkan kedua mata katak emas menjadi merah. Menjadi bijaksana, Luo Feng segera menempatkan semua 12 roh yang tidak mati dalam ruang yang redup dan tertutup di sekitar mereka untuk memastikan bahwa 12 roh yang tidak mati tidak dapat bergerak 1 inci pun. Sekarang, saatnya bertemu dengan Dewa Guru Peleburan Obor. Luo Feng melangkah ke depan di udara. 1 langkah ke depan, dan dia tiba tepat di atas istana dewa yang menjulang tinggi, yang sepenuhnya dikelilingi oleh gunung berapi. Hah, Luo Feng mengerutkan kening. Dengan katak emas, dia bisa mendeteksi ada 2 target di bawahnya. Di dalam istana yang saleh, di aula istana yang tenang, Master Dewa Peleburan Obor memegang tongkatnya saat dia berdiri di satu tempat. Dia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya keemasan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, ada keheningan mutlak. Seorang pria dengan sayap hijau tua perlahan turun dari langit dan mendarat di aula istana ini, yang berada di titik tertinggi dari istana dewa ini. Namun dia sama sekali tidak diperhatikan oleh para penjaga yang ditempatkan di sekitar seluruh istana yang saleh. Torch Smelting Master God sedikit terintimidasi ketika dia melihat pria di hadapannya. Dia berkata, "Jika saya boleh bertanya, mengapa tuan saya ada di sini di wilayah rahasia Yuan Ao? Jika saya jelas tentang tujuan kunjungan Anda, saya dapat meminta audiensi untuk Anda dengan guru Yuan Ao. Mengapa tidak memanggilnya sebagai Yuan Ao Dewa Tertinggi?" Luo Feng bercanda. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan cepat bahwa Dewa Master Peleburan Obor ini adalah penyebab mata katak emas itu memerah, dan bukan benda aneh. "Tuanku, Anda memiliki kekuatan seperti itu," Tuan Dewa Peleburan Obor berkata dengan hormat. "Anda harus menjadi Master Alam Semesta dari kekuatan alam semesta lainnya." Luo Feng tidak menyangkal. "Tuanku, jangan ragu untuk memberi saya perintah Anda," kata Dewa Peleburan Obor. "Aku, Torch Smelting, akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Izinkan aku bertanya padamu." Luo Feng memulai. "Tolong ungkapkan pendapatmu." Tuan Dewa Peleburan Obor baru saja memulai ketika matanya menjadi gelap seolah-olah dia telah memasuki ilusi. Luo Feng mengerutkan kening saat dia melihat guru Dewa Peleburan Obor di hadapannya. "Saya kira dia hanya seorang ksatria dasar. Namun, saya hanya bisa membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Saya tidak dapat mencari ingatannya. Untuk mencari ingatan, pertama, seseorang harus menguasai keterampilan itu sendiri. Kedua, kedua belah pihak harus sangat berjauhan. Dewa Peleburan Obor ini juga seorang ksatria alam semesta. Meskipun dia sangat lemah, tapi dia sangat baik dengan aspek yang melibatkan jiwa. Jadi Luo Feng paling banyak bisa mendorongnya ke dalam ilusi tetapi tidak dapat mencari ingatannya." Luo Feng berdiri di tempatnya, menunggu dalam diam sejenak. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Torch Smelting Knight akhirnya jatuh ke dalam ilusi. Tentu saja, ini hanya berarti Luo Feng dapat melakukan interogasinya. Dia masih tidak bisa mencari ingatannya. "Izinkan saya bertanya, rahasia khusus apa yang Anda miliki?" Luo Feng bertanya. Dengan tongkat di tangannya, Satria Torch Smelting mulai berbicara secara mekanis. "Aku secara diam-diam menyerang Dewa Stoik dan membunuhnya." Luo Feng mendengarkan dengan alis berkerut. Ada yang tidak beres. Kedengarannya tidak ada sesuatu yang mengancam alam semesta primitif. Alam semesta primitif diresapi dengan ratusan juta ras, bahkan keberadaan tak terkalahkan. Bentuk manusia asal guru, ditekan oleh asal mula alam semesta. Untuk dapat disebut sebagai sesuatu yang bertubuh buruk terhadap alam semesta primitif, di mana bahkan asal guru dimobilisasi. Ini pasti bukan masalah sepele. "Pernahkah Anda meninggalkan wilayah rahasia Yuan Ao? Apakah Tuan Yuan Ao pernah memerintahkan Anda untuk menangani beberapa hal penting?"
Pernahkah Anda memperoleh harta karun yang unik? Atau bertemu dengan pertemuan unik? Apa yang membuat Anda menonjol dari kesatria lain? Apa itu spesial tentangmu? Luo Feng menginterogasi Dewa Master Peleburan Obor tanpa jeda. Benar-benar tenggelam dalam dunia ilusinya. Dewa Guru Peleburan Obor menjawab semua pertanyaan Luo Feng dengan semua yang dia tahu. Semakin banyak Luo Feng mendengar, semakin bingung dia. Lalu, dia tiba-tiba berpikir. Sesosok yang terbungkus cahaya keemasan terbang. Ini adalah target lain yang ditemukan di dalam istana dewa yang menyebabkan mata kodok emas menjadi merah roh yang abadi. Bentuk kehidupan yang tinggi dan kekar ini seluruhnya berwarna hitam. Dia hanya berdiri di satu tempat dengan mata tak bernyawa. Dia telah jatuh di bawah kendali Luo Feng, tanpa kata-kata dan tanpa peringatan. Cari ingatannya, Luo Feng tidak dapat mencari Dewa Guru Peleburan Obor, tetapi dia dapat mencari orang-orang yang tidak mati ini. Sesaat kemudian, Luo Feng memandang sosok kehidupan hitam dan kekar abadi dan Dewa Guru Peleburan Obor. Begitu kebetulan, roh yang tidak pernah mati ini dan yang telah kubunuh sebelumnya, Ofagat, semuanya adalah hamba jiwa dari Dewa Master Peleburan Obor ini. Menggabungkan dua ingatan, Luo Feng menemukan kesamaan ini. Dengan pemikiran di benaknya, Luo Feng mulai bergerak. Di negeri yang jauh di benua kegelapan, ada 12 roh abadi yang juga bisa menyebabkan mata katak emas menjadi merah. Dengan satu pikiran, Luo Feng melepaskan mereka dari ruang tertutup. Kemudian, dengan mengganti waktu dan ruang, dia memindahkan semuanya ke aula istana yang menjulang tinggi ini. Di dalam aula istana ini, 15 sosok tiba-tiba berkumpul. Sekarang, Luo Feng bersama Dewa Guru Peleburan Obor dan 13 roh abadi. Setiap orang di sini adalah target. Cari, segera. Luo Feng bersusah payah mencari kenangan dari setiap roh yang hadir. Selain dari Dewa Peleburan Obor, dia mencari ingatan dari 13 roh abadi lainnya. Kemudian dia dengan hati-hati melakukan perbandingan. Tidak ada yang keluar dari norma. Mereka semua sangat awet muda. Dan mereka merangkak keluar langkah demi langkah dari benua hitam. Luo Feng menganalisis ini. Satu-satunya hal yang umum adalah semuanya 13 dari mereka adalah pelayan jiwa dari Dewa Master Peleburan Obor. Peleburan Obor. Luo Feng memandangi Torch Smelting. Sebanyak 20. Jawab Guru Dewa Peleburan Obor. 4 telah dimusnahkan. 16 tersisa. Luo Feng melihat sekilas ke-13 roh abadi yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka dalam keadaan koma. Dan bertanya, semuanya abadi. Ada 3 dewa. Jawab Guru Dewa Peleburan Obor. Di bawah komando roh abadi yang mana? Dari kerajaan mana? Luo Feng bertanya. Karena dia telah mencari ingatan dari 13 roh abadi ini. Dia secara alami sudah familiar dengan lokasi geografis dari seluruh benua hitam. Menurut apa yang dikatakan Guru Dewa Peleburan Obor, Luo Feng dapat menemukan 3 hamba jiwa dari Dewa Master Peleburan Obor, yang merupakan penguasa sektor. Dia mencari ingatan mereka, tapi hasilnya mengejutkan. Ketiga penguasa sektor ini tidak dapat membuat mata katak emas menjadi merah. Jadi jelas, mereka bukanlah target yang dia cari. Ketiga penguasa sektor ini bukanlah target. Tapi dari semua pelayan jiwa dari dewa-dewa Peleburan Obor setiap pelayan abadi adalah targetnya. Bahkan Torch Smelting Master God sendiri adalah targetnya. Luo Feng merenungkan ini, tapi Torch Smelting Master God sendiri tampaknya tidak menimbulkan masalah. Mungkinkah? Torch Smelting. Apakah Yuan Ao tuanmu? Luo Feng bertanya. Ya, Tuan Dewa Peleburan Obor menjawab dengan cara mekanis. Luo Feng tiba-tiba tertawa. Jadi, ini benar-benar dia. Luo Feng terus mendesaknya untuk meminta informasi lebih lanjut. Apakah Anda tahu apakah Yuan Ao Master memiliki pelayan jiwa lain? Ya, ada 2 yang saya ketahui. Jawab Master God Peleburan Obor dengan suara mekanisnya lagi. Sebutkan nama mereka. Di mana mereka? Luo Feng bertanya. Beberapa saat kemudian, termasuk Dewa Master Peleburan Torch, semua 14 target dimusnahkan tanpa berpikir 2 kali. Luo Feng mundur dari kerajaan emas ini dan segera berteleportasi dari benua kegelapan. Kemudian dia melanjutkan ke benua yang lebih luas dari 12 benua besar, benua menjulang. Di dalam ruang mezanin yang sesuai dengan ruang alam semesta di wilayah rahasia Yuan Ao, di kedalaman puing-puing ruang angkasa yang tak terbatas, ada negara dewa yang sangat luas dan menjulang. Negara dewa ini perkasa dan tidak terbatas. Tertahan di udara di atas negara dewa ini adalah benua raksasa.
Benua yang ditangguhkan ini memiliki banyak rantai hitam yang panjangnya setidaknya 60 juta mil, jatuh langsung ke lautan tanpa dasar. Seluruh benua yang ditangguhkan sepertinya tidak dapat melayang karena beberapa ratus rantai hitam besar yang terhubung dengannya. Tepat di inti benua yang ditangguhkan ini, ada danau yang sangat luas. Di dalam danau, ada cairan hitam panas mendidih. Jika ada ksatria alam semesta yang jatuh ke dalam cairan hitam ini, dia akan dibakar dan dimusnahkan dalam sekejap. Ada sosok yang sangat tinggi tergeletak di sana. Sosok yang menjulang tinggi ini seperti patung raksasa yang terpahat dari gunung raksasa, dan berada di dalam danau yang luas yang dipenuhi dengan cairan hitam panas yang mendidih. Raksasa itu tiba-tiba duduk. Kepalanya berbentuk persegi dengan hanya satu mata besar dan satu mulut. Tubuh ketuhanannya mengenakan baju besi abu-abu yang dilapisi dengan lapisan cairan mirip merkuri yang bergerak terus-menerus. Saat dia duduk, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi muncul dari danau yang berisi cairan hitam. Cairan hitam terus mengalir dari tubuhnya untuk kembali ke danau. Dia tidak lain adalah Yuan Ao Master yang terkenal. Wilayah emas yang berkabut, kata Yuan Ao Master dengan suara rendah. Bahkan Torch Smelting tidak dapat menahannya. Terlihat mirip dengan klan Kahering dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Oh, dia telah jatuh ke dalam ilusi. Master Dewa Peleburan Obor adalah hamba jiwanya. Jadi secara alami, mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka bahkan jika mereka sangat jauh satu sama lain. Bahkan pada saat itu juga, dia tahu dia telah jatuh ke dalam ilusi. Dewa Peleburan Obor dengan cepat memberikan informasi kepada Yuan Ao Master dengan segera. Sayang sekali, dia dengan cepat jatuh ke tangan musuh dan tidak lagi dapat mengirimkan informasi. Kekuatan apa yang kuat? Tuan alam semesta tingkat atas. Tidak, dia pasti master alam semesta. Yuan Ao Master menunggu dengan diam. Hanya beberapa saat kemudian, Tuan Yuan Ao merasakan hambanya, Tuan Dewa Peleburan Obor, dimusnahkan. Dia benar-benar sudah mati. Yuan Ao Master menegaskan fakta itu dengan suara rendah. Matanya terbakar oleh emosi yang aneh. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan. Setelah rencananya diaktifkan, Sekolah Dewa Leluhur yang memproklamirkan diri sebagai penjaga asal mula alam semesta pasti akan bergerak. Memang, langkah ini datang cukup cepat. Sekolah Dewa Leluhur harus telah mengirim Master Alam Semesta. Ayo. Sungguh pengorbanan yang besar. Lanjutnya, tetapi Sekolah Dewa Leluhur yang datang ke sini tidak terlalu berarti. Karena makhluk agung dari Sekolah Dewa Leluhur telah tiba, aku juga harus melanjutkan ke langkahku berikutnya. Iblis Aliansi Binatang Luar Angkasa. Aliansi Wilayah Utara. Mereka semua harus menuju ke sini satu persatu. Luo Feng tidak menyadari semua yang terjadi. Aneh, pikirnya, bisa dimaklumi jika Yuan Ao Master tidak tahu tentang saya yang membunuh Dewa Pofah. Tapi aku membunuh hamba jiwanya, Master God Torch Smelting. Yuan Ao Master pasti akan segera mempelajarinya. Luo Feng berdiri tinggi di langit benua menara yang luas, dengan alis yang sedikit berkerut saat dia berpikir. Tapi Yuan Ao Master tidak bergerak sama sekali. Yuan Ao Master mungkin memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi Luo Feng tidak takut padanya. Tapi Yuan Ao Master tidak muncul. Luo Feng merasa ada yang tidak beres. Jika ada seseorang yang membantai makhluk besar di wilayah manusia, maka penguasa alam semesta dari ras manusia akan bereaksi dan muncul dengan cepat. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari investigasi sebelumnya, Master God Torch Smelting dan para pelayan jiwa abadi lainnya sudah dikonfirmasi sebagai target. Karena Yuan Ao Master adalah master dari dewa-dewa Peleburan Obor, sangat mungkin sumbernya dapat ditemukan dengan Yuan Ao Master. Kita akan lihat. Saya sangat tertarik untuk mengetahui trik apa yang dia miliki dan apa yang bisa membahayakan alam semesta. Dengan pemikiran di benaknya, Luo Feng mulai bergerak. Cahaya emas yang tak berujung dan berkabut membawa serta kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti mendarat langsung di benua yang menjulang ini dengan diameter maksimum 5,1 tahun cahaya. Pada saat ini, tidak satu pun dari makhluk besar di benua julang yang akan memiliki harapan untuk menghindar. Kendali Luo Feng. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih.